Pernah aku kualat gara-gara nggak puasa, hancur semua impian besar. Gara-gara nggak puasa bulan puasa, itu jadi hancur semua. Apa yang kudah kususun, kuimpikan berapa tahun bahkan itu cita-cita dari kecil, udah hampir berhasil. Jadi gara-gara sehari itu nggak puasa, hancur semua. Itu kejadian di Malaysia juga ini. Nah, jadi dulu itu kan selain aku itu kalau ke Malaysia bawa TKI kan, dalam pergaulan aku itu kan aku termasuk disenangi orang juga. Banyak orang suka sama aku. Karena aku kan pintar main gitar. Ya termasuk piawai lah aku main gitar ini. Pandai nyanyi. Nah, jadi dalam bergaul itu orang senang sama aku. Kadang kalau aku udah datang ke ini kan, ke tempat ke Malaysia, udah masuk ke Malaysia itu, baru ngantar TKI, aku kumpul-kumpul di komunitas orang Indonesia lah. Waktu masih tahun sekitar 9 ini kan, 99 mendekati 2000 itu masih ada rumah-rumah setinggan. Kata orang Malaysia itu rumah setinggan itu kan tanah-tanah kosong yang saya bilang itu kan ditempati orang-orang Indonesia, dibangun secara haram gitulah. Rumah ilegal dibangun secara ilegal. Tanah-tanah kosong di Malaysia itu. Jadi ribuan rumah tadi itu situlah. Jadi kalau aku udah datang situ, aku selalu main gitar, kumpul-kumpul itu dengan orang Flores, Sumbawa, anak Medan, anak Aceh, ya ada Jawa, bercampur lah. Kalau aku datang tuh orang itu wah senang kali sampai kumpul macam orang nengok konser. Kalau aku sedang nyanyi, sedang main gitar itu. Kalau udah nyanyi itu kan, wah kadang-kadang ya ada sampai nengok aku main gitarnya itu sampai gini nengok. Kalau jadi waktu itu kebetulan ada anak Aceh yang dia berkawan sama orang kita Malaysia, sama orang asli Malaysia itulah. Jadi nggak tahu kita kepentingan apa, pokok dia selalu datang lah ke tempat kawan orang Aceh ini. Orang Aceh ini termasuk ya kawan dekat juga sama kita. Jadi asal dia mau jemput ke tempat menjemput orang Aceh ini, ditengoknya aku main gitar. Turun dari mobil kan, mau jemput diperhatikannya. Lama-lama dia bertanya, orang Aceh ini namanya Budi. Bud, itu awak punya kawan tuh siapa namanya? Oh itu si Ben katanya. Apa pasal? Tak ada. Aku tengok-tengok. Elok dia tuh. Suara boleh, main gitar boleh. Boleh Budi kenalkan aku sama itu si Ben. Boleh, boleh. Aku dikenalkan lah. Jadi singkat cerita rupanya ini anak yang dikenalkan sama aku ini termasuk manajer rupanya. Adik daripada penyanyi Wan Malaysia itu. Tahu Wan Malaysia yang perempuan yang nyanyi ini. Selamat pengantin baru. Itu udah itu lagu kasihnya ibu. Itu Wan itu. Jadi ini adiknya. Adiknya ini namanya Anjang. Rupanya dia ini keluarga musisi. Kakaknya itu Wan. Udah itu adiknya Wan Samira itu kan. Udah itu ada siapa lagi pemain drum laki-laki itu. Hafiz, adiknya pemain drum. Udah itu ada kakaknya lagi satu. Kakaknya itu namanya kalau tak salah Ayu. Itulah. Jadi aku dikenalkan sama siapa ini? Sama kawan tadi lah. Itu mulailah disuruh dia aku nengok dia aku nyanyi. Wah dia memang terkesima. Nengok aku nyanyi itu, nengok aku bergitar. Ya memang gaya gitar aku itu kan otodidak ya juga. Atau ya ada sedikit-sedikit selain otodidak, ilmu-ilmu apa ada juga lah, ilmu-ilmu musik itu. Jadi disuruhnya lah aku menghafal lagu, dikasihnya kaset. Waktu itu masih zaman kaset, disuruhnya lah bawa lagu Arman Maulana, Gigi. Waktu itu ku hafal lah dalam seminggu. Udah seminggu dia telepon, di band katanya. Wah, udah hafal lagu yang semalam itu? Boleh, hafal. Bawalah lagu Gigi. Grup Gigi Arman Maulana. Orang itu memang di Malaysia, tapi memang mau buat rencana orang itu mau membuat album yang dia itu bernuansa penyanyi rock Indonesia. Karena lagu-lagu rock Malaysia itu kan
eh istilahnya udah banyak. Jadi orang itu mau istilahnya mau cari yang unik juga, mau cari yang istilahnya lain daripada yang lain. Wah, gitulah. Jadi orang itu lama mencari penyanyi Indonesia nih. Lama, nggak ada yang cocok. Kata orang itu 2 tahun mencari penyanyi Indonesia yang sesuai itu belum jumpa-jumpa. Jadi waktu aku ditelepon, dijemput, udah siap ditelepon dijemput. Dibawalah ke rumahnya. Aku tengok ke rumah lumayan, rumah gedung waktu itu, tingkat 2. Udah itu telepon lah, berdatang-datangan lah kawan-kawannya semua. Pemain-pemain bandnya. Ada yang ku tengok main gitar nih, gitaris itu Kidal. Ya memang agak nengok penampilan aku ini anggap remeh lah, orang tuh ganteng-ganteng, putih-putih bersih. Awaknya kayak gini lah, agak hitam. Apalagi kadang-kadang kerja kontrak bangunan di sana kan. Kalau bawa TKI sedang nggak ada TKI, aku kan kerja bangunan, kadang kerja apalah di Malaysia tuh. Nah, jadi penampilan aja udah aku agak minder. Jadi disuruh lah bawakan lagu Gigi itu. Melayang, melambung, itu masih kurang cocok. Kalau kata si Anjang ini udah pas, tapi kalau kata gitarisnya itu disuruh dia main gitar, aku nyanyi, itu masih kurang pas. Ah, jadi aku nggak mati akal, aku bilang, boleh nggak aku bawakan lagu yang biasa aku nyanyikan, yang lagu itu udah memang ku kuasai, aku bilang. Oh boleh 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 kan lagu apa aja, boleh boleh. Ku bawa lagi yang lagu Iwan Fals, Iwan Fals. Ku bawa lah lagu Denting Piano. Denting piano, kala jemari menari, nada merambat pelan. Wah, sampai habis lagu itu terkesima juga orang itu. Wah, nengok macam itu ku tengok lah orang itu bersalam-salaman dia sama dia salam-salaman. Ini ada apa ini pikirku? Orang itu yang bersalam aku melongo. Wah, wah itulah. Jadi udah bersalam-salaman, wah disalamnya aku. Aku bingung, ada apa? Aku bilang. Kata orang itu, kami band 2 tahun dah cari budak Indon yang boleh nyanyi, katanya. Tak ada jumpa, tak jumpa. Ini baru jumpa awak lah penyanyi Indon tuh, katanya. Wah, waktu itu aku udah senang ku tengok dalam rumah itu alat musik semua lengkap. Lengkap, apa semuanya ada. Ah, jadi aku perasaanku udah wah impian dari kecil ini pengen jadi artis nih makin dekat. Nah itulah. Udah jadi karena udah tes sekali itu kan, disuruhnya lagi bawa yang lagu yang biasa-biasa aku bisa itu. Wah, orang itu makin mengakui lah kalau aku itu udah memang soal nyanyi itu udah memang nggak diragukan lagi. Jadi siapa ini Anjang ini yang tadi ini kan pinjamkannya lah aku gitar-gitar yang mahal-mahal. Ada Opation, gitar apa dulu itu dipinjam-pinjamkan. Suruh belajar di rumah. Kadang-kadang aku dibawanya ke studio itu kan, nengok orang rekaman, nengok anak-anak sedang belajar apa itu semuanya segan sama dia ini sama si Anjang ini. Wah, setiap ke studio-studio itulah jalan. Kadang aku minder aku. Cuman kadang-kadang dalam minderku itu aku jalan waktu masuk ke studio itu kan banyak anak-anak Malaysia itu. Jadi nengok aku, tengok bentuk aku kayak gitu, orang itu bersih-bersih namanya anak kota sama anak apa ini. Jadi orang itu bisik-bisik, kadang ditanyanya langsung sama Anjang ini, Anjang kawan aku nih. Bang, itu siapa? Mungkin pikir orang itu aku tukang pukul. Rupanya ini penyanyi katanya. Ini penyanyi Indon, penyanyi rock. Baru nengok aku agak respect sih itu orang itu. Aku yang ditengok ini agak gondrong pakai kerabu pakai apa agak minder sedikit ya nengok penampilan orang itu kan. Kalau ingat dulu itu lucu juga. Rupanya sekali itu pokok aku kemana-mana sayang si Anjang nih sayang sama aku. Dikenalkan jumpa sama kakaknya itu Wan itu jumpa. Aku terkejut waktu dibawa itu ke rumah apa kan kakaknya waktu itu di daerah mana dulu daerah ah entah daerah mana pun aku udah lupa lama itu. Jadi waktu itu atuk dia meninggal, kumpul lah saudara-saudara dia, dipanggil lah. Terengganu, dibawa ke daerah Terengganu aku. Itulah. Jadi dibawa
waktu sedang kumpul itu kan panggil Biben katanya. Oh, nama aku nih Biben lah, geng. Padahal cuma si Ben aja. Nama buat nama ini Biben. Oh, tak tanggung. Nih, sini sini sini. Inilah Kak Wan itu katanya. Dikenalkan lah sama Wan yang penyanyi ini kakaknya. Terkejut lah aku. Oh, ini kakak ini kan dulu saya suka lagu-lagu kakak. Adik pernah tengok saya nyanyi? Pernah. Saya selalu beli kaset kakak tuh. Lagu apa? Pengantin baru. Ayo ayo ayo. Tanya. Udah itu lagu kasihnya ibu. Wah, iya iya betul loh. Jumpa lah di situ. Udah itu adiknya Wan Samira itu, wah jumpa. Memang keluarga artis semua. Jadi si Anjang ini memang dia apa termasuk macam produser gitulah, memproduseris keluarganya sendiri dia ini. Jadi itulah, kita ini udah pede. Kadang kita latihan kan, mau latihan di rumah itu, kawan-kawan Indonesia ini mendukung semua. Karena nengok kita ini udah ceritanya, wah bakal jadi artis lah ini. Mau latihan itu perlu tip waktu itu kan untuk merekam tuh apa, zaman itu kan belum ada HP, belum ada apa. HP pun paling masih HP-HP senternya kan, HP Nokia kecil tuh. HP Nokia, kalau di Jawa sana Nokia. Ah, jadi kadang-kadang tip nggak ada, dengar aja sama kawan-kawan Indonesia, ada namanya Pak Ginting. Apa itu? Si Ben mau latihan tip nggak ada. Nggak usah takut, dibelikan tip baru. Itulah wah, anak-anak Indonesia udah mantap dukung aku. Jadi rupanya itulah mungkin ini juga cobaan Tuhan ya kan. Udah itu aku waktu itu memang waktu itu kan masih bandel-bandelnya itu waktu itu. Mana ada tahu ibadah, mana tahu apa waktu itu. Sedang happy aja. Jadi entah macam mana pun sebelum itu udah dengar juga si Anjang ini ya. Telepon aku pagi-pagi jam 8 pagi, belum bangun tidur dia udah telepon. Kring kring kring, angkat. Biben katanya. Awak pergi beli majalah mangga katanya. Jadi majalah di sana itu ada namanya majalah mangga. Majalah mangga ini kalau tempat awak ini majalah-majalah apalah, majalah-majalah artis, majalah-majalah apa. Di Malaysia itu namanya mangga. Coba nanti mungkin salah satu audiens ada yang tahu itu majalah mangga. Pasti ada audiens kita di sini nanti yang orang kerja di Malaysia. Jadi disuruhnya aku, awak pergi sekarang beli majalah mangga. Pasal ada panjang pasal saya beli majalah, untuk apa beli majalah itu, itulah bahasa Indonesia itu. Saya sudah interview, jumpa dengan wartawan katanya. Awak lepas hari raya ini kita rekaman katanya. Wah, jumpa. Jadi kalau awak tak percaya beli sana majalah katanya. Wah, turun aku cuci muka apa semua nggak pala sarapan, langsung pergi ke kedai waktu itu cari majalah lah, majalah mangga yang keluaran edisi hari Minggu. Wah, bacalah cari, weh iya, siapa ini Anjang nih memang sedang diinterview, sedang di apa sama wartawan. Jadi di dalam interview itu disebutnya namaku. Wartawan pun nanya kan, apakah Bang Anjang ada nak buat album baru lagi? Ada, saya punya artis satu. Artis itu boleh lah katanya. Artis itu artis Indonesia katanya, namanya Biben katanya. Wah, tersentak lah aku, mak. Iya juga nih pikirku, wah udah hebat. Hampir tercapai lah ini waktu itu. Wah. Jadi waktu itu ini salahnya ini adalah gara-gara kesalahan kecil juga waktu itu. Waktu itu kan aku kan ilegal, nggak pernah aku masuk ke Malaysia itu terang-terang, nggak ada. Jadi waktu itu pakai dokumen pun, dokumen apa nama IC, aspal, tahu aspal kan? Asli tapi palsu. Pakai itu. Cuman ancang-ancang lepas hari raya itu, ini udah bulan puasa nih, sedang bulan puasa, siap hari raya rencananya kan mau rekaman itu, aku pulang dulu ke Indonesia, dari Indonesia baru pakai paspor resmi. Maksud aku gitu. Itulah, jadi dalam bulan puasa ini ngabiskan beberapa hari mau pulang. Jadi inilah kualat tadi nih, kualat waktu gara-gara nggak puasa ini. Suatu saat waktu itu kan pas bulan puasa, aku waktu itu di rumah flat, rumah itu rumah susun katanya kan, sama kawan ada orang Tuban. Orang Tuban tuh namanya Ponirin. Jadi Rin, jam-jam 9 jam 8 pagi, Rin, macam-macam lapar Rin ya. Iya. Ben, cari makanan kita yuk. Nah, ayolah. Ah, Pergilah cari makanan. Di Malaysia itu kan kalau udah katanya tentang bulan puasa kan orang kan disiplin kali, nggak bisa makan sembarangan, makanan harus tutup. Ah,
Pergilah kami naik taksi. Wah, rupanya begitu pas naik taksi, lewat polis. Wah, nampaknya itu balik polis. Oh, balik polis bin. Biasanya kami ini kalau nampak polis kan lari entah apa ya kan, orang memang apa. Tapi karena ada dokumen aspal tadi itu nggak lari. Nggak lari kami. Jadi begitu di stop, sap, ah, turun, 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 turun. Ke tepi, ke tepi, kata polis tuh. Ke tepi lah apa ini? Taksi. Udah sampai di apa? Mana IC katanya? Ada cik. Mana? Buka lah, kasihkan. Udah ditengok IC. Tepi-tepi. Katanya sama orang taksi, encik katanya, encik boleh jalan. Ini budak-budak ini ada masalah katanya. Ada case katanya. Wah. Jadi tengoklah rupanya IC itu. Wah, ini yang jadi masalah nih. Antara betul dengan tidak IC ini. Asli, Cek. Itu IC kita semua ditanya, kita udah memang kita hafal waktu itu IC itu. Tahun berapa masuk? Tahun 93. Di mana apa ini semua waktu itu ku hafal. Nama pun bukan nama kita, pakai nama orang. Waktu itu ikut nama IC ini. Jadi dalam itu pun rupanya dia pun sempat sempat juga bertekak, sempat juga dia apa sama orang. Tapi kalau rupanya di dalam itu tuh ada orang datang. Hampir lepas loh kami waktu itu. Datang orang Melayu juga datang. Apa pasal nih katanya? Saya polis, kata yang nangkap kami. Datang kata orang itu, awak polis, kalau memang awak polis cara menggari orang itu bukan macam nih katanya. Encik siapa? Pasal-pasal ikut campur saya. Saya BPR katanya. Oh, dia dari polisi juga, Badan Pencegah Rasuah. Kalau kita mungkin BPK, tapi bukan BPR, dia bagian ini, polis juga tapi bagian apa? BNN, bagian narkotika. Itulah. Jadi orang yang baru datang ini negur dia nih, negur polis yang nangkap kami ini, masih muda polisnya. Awak kalau polis tak boleh gari orang macam itu. Rupanya gari kami digari di depan gini. Kata orang yang baru datang disuruh buka gari belakang. Mak, pikir aku apa dibuka ini mau dilepas, rupanya dipindah ke belakang. Itulah. Lama kami di situ ditangkap tuh kan. Dia telepon. Telepon apa karena nggak bisa bawa kami berdua ini kan. Mau lari udah nggak bisa lagi. Apa ini gari ini udah digari. Tunggulah polis, mobil polis datang dari apa? Dari balai ya. Udah dibawa. Udah dibawa, pikirku masih bisa lepas nih. Asal ku panggil si Anjang ini lepas lah nih pikirku. Udah sampai di balai polisi itu tak bisa jamin, tak bisa ini, tak bisa itu. Kalau itu hancur semua harapan. Hancur. Sedih kalau itu gara-gara itu ya jadi berkepanjangan. Impian yang tadi udah sedikit lagi kita hampir kita capai tadi itu gara-gara tak puasa. Jadi hancur semua jadinya. Padahal udah cuman selangkah lagi. Jadi kalau kita udah di balai itu udah tak bisa dijamin, tak bisa di apa, kita dibawalah ke apa, waktu itu dibawa ke Kampung Pandan, ke lokap besarnya, masuk sel. Nah, jadi nanti cerita di dalam sel itu, macam mana di dalam sel, dan macam mana lagi sampai masuk ke penjara Sungai Buloh, tempat Anwar Ibrahim yang menteri sekarang ini, menteri Perdana Menteri Malaysia sekarang ini kan, Anwar Ibrahim. Itu dulu aku pernah jumpa itu. Dulu dia masuk penjara juga tuh. Pernah masuk penjara Sungai Buloh. Itu waktu masih kasus. Waktu hari itu dulu itu perseteruan antara Anwar Ibrahim dengan Mahathir Mohamad. Dia difitnah dulu ya kan. Jadi aku tuh pernah jumpa 3 kali aku bersalaman dalam penjara itu. Jadi nanti udah besok-besok aku ceritakan lah tentang cemana aku di lokap. Masuk aku ke Sungai Buloh penjara, dipindah lagi ke penjara Kajang, kena sebat rotan lagi. Udah tuh dari situ mau pulang masuk ke Semenyih, baru dibuang, baru ke Dumai. Besok aku ceritakan atau kapan nanti dalam kontenku yang akan datang. Dalam kontenku yang akan datang. Oke, banyak nanti kisah-kisah di dalam itu, kisah-kisah yang menarik. Oke.